kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka kebaikan salawat itu akan kembali kepada yang membacanya. Begitu juga kalau kita membaca salawat hanya bersamaan isinya, selain kepada Rasul juga kepada keluarganya, juga kepada para sahabatnya, maka kita pun akan mendapatkan kebaikan dari konten, dari isi salawat tadi. Selain kita mendapatkan kebaikan, keluarga kita juga akan mendapatkan kebaikan, bahkan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita pun akan mendapatkan kebaikan dengan wasilah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa innahu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala abdika wa rasulika nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Eksekutif Mujahid Muda, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dipertemukan kembali dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan kepada Allah ridhonya, mengharapkan kepada Allah bimbingan dan tuntunannya, sehingga kita sampai kepada satu titik di mana Allah ridho kepada kita. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa salawat diperlukan? Alasan yang pertama diantaranya adalah Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam Al-Quran surat Ali Imran, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kita sebagai orang yang telah bersyahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebagai bukti bahwa kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa tidak Tuhan yang wajib diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Maka berdasarkan ayat tadi, kalau memang kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kalau memang benar bahwa kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kita untuk mengikuti risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata para ulama ada dua syarat apabila kita ingin ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tadi aplikasi tauhid, aplikasi la ilaha illallah, yaitu mengikhlaskan di dalam segala amal ibadah kita. Al-ikhlasu lillahi tabaraka wa ta'ala, mengikhlaskan diri dalam beribadah itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wathani, dan yang kedua adalah pembuktian tadi, wa anna Muhammadar Rasulullah, itu menunjukkan bahwa kita mengikuti risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini ittiba kepada risalah Nabi Muhammad, mengikuti risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita tidak mengikuti risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam satu hadisnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qal man ata'ani dakhala al-jannata wa man 'asani faqad aba. Kullu ummati, seluruh umatku, yadkhuluna al-jannata, akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggan. Siapa yang enggan itu, wahai utusan Allah? Begitu sahabat mempertanyakan. Qala, Nabi menjawab, man ata'ani, siapa yang taat kepadaku, dakhalal jannata, dia yang akan masuk surga. Wa man asani, dan barang siapa yang memaksiatiku, memaksiati risalah yang aku bawa, faqad aba, maka orang tersebutlah orang yang enggan untuk masuk surga. Ikhwatul iman,
Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu serius menyampaikan risalah ini demi keselamatan kita. Karena beliau begitu cintanya kepada umatnya, kepada kita. Bahkan bukan hanya beliau masih hidup memikirkan kita, bahkan menjelang kewafatannya. Padahal sakaratul maut sedang menderanya, menyakitinya. Tapi dia selalu berpikir tentang kita, ummati, ummati. Ummati ya Jibril, umatku. Umatku bagaimana wahai Jibril? Intabih, coba perhatikan. Itulah kekasih kita. Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membuktikan cinta itu kepada kita. Maka layak dan seharusnya kita balik mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam dengan cara mengikuti sunnah-sunnahnya, dengan cara mengikuti risalahnya, dengan cara kita mencintainya. Dan di antara sekian banyak bukti cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak salawat atas beliau, salawat atas keluarganya, salawat atas sahabat-sahabatnya. Dengan itu pula, maka kita harus memiliki catatan bahwa kita haram menyakiti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa yang menyakiti umat Nabi Muhammad SAW, sungguh ia telah menyakiti Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW senantiasa memikirkan kita, memikirkan umatnya, sampai-sampai dia lupa kepada deraan yang begitu menyakitkan, yaitu sakaratul mautnya. Tapi tetap saja dia memikirkan kita, ummati, ummati. Lalu apalagi yang harus kita ragukan kalau faktanya memang seperti itu. Baginda Rasulullah SAW begitu mencintai kita, maka wajarnya kita bersalawat atasnya. Jangankan kita, Allah saja bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Para malaikat pun berdoa, bersalawat kepada Allah untuknya. Maka kita sebagai umatnya juga, sebagai orang yang menyatakan diri telah beriman kepada risalah yang dibawanya, dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka oleh sebab itu juga, sebagai bukti bahwa kita mencintai Rasulullah SAW, maka hendaknya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW saling bergandeng tangan, saling menolong, saling mencintai, saling mendoakan agar rahmatnya itu bisa berkelanjutan, dan kita yang menghidupkan rahmat yang dibawa oleh beliau SAW tersebar terus dengan wasilah kita sebagai umatnya meneruskan perjuangan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bacaan salawat itu yang paling mudah adalah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kemudian doa yang lain juga atau salawat yang lain pun boleh dipilih. Misalnya Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh juga banyak sekali seperti tadi. Ada yang tidak pakai Sayyidi atau pakai Sayyidi, maka itu tidak harus dipertentangkan. Dua-duanya memiliki alasan yang dikemukakan. Dua-duanya ada dasar cantolannya dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka kebaikan salawat itu akan kembali kepada yang membacanya. Begitu juga kalau kita membaca salawatnya bersamaan isinya, selain kepada Rasul juga kepada keluarganya, juga kepada para sahabatnya, maka kita pun akan mendapatkan kebaikan dari konten, dari isi salawat tadi. Selain kita mendapatkan kebaikan,
keluarga kita juga akan mendapatkan kebaikan, bahkan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita pun akan mendapatkan kebaikan dengan wasilah tadi, wasilah salawat yang kita bacakan. Misalnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, berarti bagi kita dan keluarga tuh, karena tertuju pada Nabi Muhammad dan keluarganya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, berarti kepada Nabi, kepada para sahabat, kepada keluarga dan kepada sahabat-sahabatnya. Maka kita pun akan mendapatkan tadi, ya, ada kebaikan untuk kita si pengucap sholawat, juga keluarga kita akan mendapatkan kebaikan juga bersama teman-teman kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa membacakan salawat atas beliau sallallahu alaihi wasallam, khususnya di malam Jumat, di hari Jumat, dan juga kita membuktikan, mengaplikasikan risalah yang beliau bawa, sehingga kita sekali lagi termasuk orang-orang yang mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaatnya nanti. Maka oleh sebab itu sekali lagi, maka marilah kita senantiasa menghidupkan salawat atas Rasulullah SAW, mencintai umat beliau SAW dengan cara saling menasihati, saling mengingatkan, saling melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan penuh mahabbah. Demikian yang dapat disampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.